Setelah usia 60 tahun, tubuh Anda mulai membisikkan tanda-tanda peringatan. Sedikit kesemutan di tangan, nyeri di lutut saat berdiri, kaki terasa lebih berat, dan kaku seolah menua lebih cepat dibanding bagian tubuh lainnya. Kebanyakan lansia mengira ini hanyalah tanda penuaan biasa. Namun, kenyataannya ini bukan sekadar soal usia. Itu adalah tanda bahwa kolagen protein yang menyatukan sendi saraf dan otot Anda mulai menghilang. Dan saat Anda mencapai usia 65 tahun, lebih dari 30% kolagen alami sudah hilang. Tidak ada yang memberitahu Anda bahwa kesemutan, kelemahan, dan nyeri sendi bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Semua itu sebenarnya bisa dicegah. Dan dalam video ini, kami akan menunjukkan caranya. Hari ini kami mengungkap 8 sayuran paling kuat yang kaya kolagen, dan sebaiknya Anda konsumsi setelah usia 60 tahun. Disusun dari yang paling ringan hingga yang paling kuat. Ini bukan superfood langka atau mahal, melainkan sayuran sehari-hari yang bisa Anda temukan di hampir semua toko bahan makanan. Masing-masing didukung oleh sains untuk membantu membangun kembali kekuatan sendi, memulihkan fungsi saraf, dan menghidupkan kembali kaki yang lelah serta tangan yang kesemutan. Dan percayalah, sayuran nomor 3 mungkin akan mengejutkan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa sayuran ini mampu mengurangi nyeri saraf hingga 40% hanya dalam beberapa minggu. Namun, sebagian besar lansia justru melewatkannya. Jadi jika jari Anda terasa mati, rasa lutut terasa lemah, atau kaki tidak lagi bergerak seperti dulu, video ini dibuat untuk Anda. Sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar, apakah Anda lebih sering merasakannya di tangan atau di kaki? Kami membaca dan membalas setiap komentar karena cerita Anda berarti. Dan jika sejauh ini Anda merasa terbantu, silakan beri tanda suka pada video ini agar lebih banyak lansia bisa menemukan dukungan yang mereka butuhkan. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap minggu kami berbagi tips sederhana berbasis sains untuk membantu Anda bergerak lebih baik, merasa lebih kuat, dan menua dengan penuh percaya diri. Di It's Better Health, kami tidak hanya berbagi saran. Kami berjalan bersama Anda dalam perjalanan ini. Sekarang, mari kita mulai dengan sayuran nomor 8. Favorit renyah yang mungkin sedang tersembunyi di lemari es Anda saat ini, dengan lebih dari 190% kebutuhan harian vitamin pengaktif kolagen, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Sayuran nomor 8, paprika merah. Katalis kolagen berwarna cerah yang tersembunyi di lemari es Anda. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sudah familiar, namun sering diabaikan, paprika merah. Renyah, berwarna cerah, dan sering hanya ditambahkan ke salad atau tumisan tanpa banyak dipikirkan. Namun, jika Anda berusia di atas 60 tahun dan mengalami nyeri lutut, jari kesemutan, atau sendi kaku, sayuran sederhana ini mungkin melakukan jauh lebih banyak untuk tubuh Anda daripada yang pernah Anda bayangkan. Mengapa demikian? Karena paprika merah kaya akan vitamin C, salah satu nutrisi terpenting untuk produksi kolagen. Bahkan hanya setengah cangkir paprika merah mentah sudah memberikan lebih dari 150% kebutuhan harian vitamin C Anda. Dan ini sangat penting karena setelah usia 60 tahun, tubuh secara alami memperlambat produksi kolagen. Tanpa cukup vitamin C, proses tersebut tidak hanya melambat tetapi hampir berhenti. Vitamin C adalah percikan yang mengubah asam amino menjadi serat kolagen yang kuat dan elastis yang menopang sendi, pembuluh darah, lapisan saraf, serta kulit, tendon, dan ligamen Anda. Anggap saja vitamin C sebagai perekat yang menyatukan kemampuan gerak Anda. Sebuah studi tahun 2020 dalam Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin C lebih tinggi memiliki kekuatan genggaman tangan yang lebih baik, kecepatan berjalan yang lebih cepat, dan tingkat peradangan yang lebih rendah. Ini bukan kebetulan. Vitamin C tidak hanya membantu membentuk kolagen baru, tetapi juga melindungi kolagen yang sudah ada dari kerusakan, terutama di area yang mengalami tekanan selama puluhan tahun, seperti lutut, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Paprika merah juga mengandung senyawa bernama capsantin, antioksidan kuat, yang membantu mengurangi stres oksidatif pada sendi dan saraf.
Stres inilah yang menyebabkan kekakuan rasa panas dan sensasi tertarik yang sering dirasakan lansia setelah beristirahat lalu mulai bergerak. Lalu, bagaimana cara mendapatkan manfaat maksimal dari paprika merah? Konsumsilah mentah jika memungkinkan, karena proses memasak dapat merusak sebagian besar vitamin C. Iris dan tambahkan ke salad. Celupkan ke dalam hummus atau masukkan ke sandwich. Jika dimasak, tambahkan di akhir proses tumis agar nutrisinya lebih terjaga. Padukan dengan sumber lemak sehat seperti alpukat atau minyak zaitun untuk meningkatkan penyerapan. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, membantu menyalakan kembali mesin produksi kolagen tubuh. Anda memberi dukungan yang dibutuhkan sendi agar tetap fleksibel dan bebas nyeri. Jadi, lain kali lutut Anda terasa nyeri atau jari tidak lagi terasa seperti dulu, jangan langsung meraih obat pereda nyeri. Raihlah sesuatu yang merah renyah dan penuh kehidupan. Karena terkadang proses penyembuhan dimulai dari hal paling sederhana yang sudah ada di lemari es Anda. Sayuran nomor 7 bayam. Pelindung diam-diam bagi sendi saraf dan kolagen Anda. Sekilas bayam hanya tampak seperti sayuran hijau lembut. Namun, ketika berbicara tentang perlindungan sendi, menenangkan nyeri saraf, dan membangun kembali kolagen setelah usia 60 tahun bayam adalah pejuang senyap yang sering diremehkan. Jika lutut Anda terasa nyeri saat berjalan jari, terasa kesemutan saat mengetik atau kaki mudah lelah, meski sudah tidur cukup, jangan abaikan tanda-tanda itu. Seringkali itu adalah cara tubuh mengatakan, "Aku kehilangan penopang dari dalam." Dan bayam hadir tepat di titik di mana tubuh Anda paling membutuhkan bantuan. Mengapa bayam penting setelah usia 60 tahun? Seiring bertambahnya usia sel pembentuk kolagen yang disebut fibroblast menjadi kurang aktif. Namun, sel-sel ini tidak melambat begitu saja. Mereka melambat karena kekurangan nutrisi penting. Bayam membantu menghidupkan kembali fungsi mereka. Inilah caranya. Pertama, vitamin A dalam bentuk beta-karoten sakelar genetik kolagen. Bayam kaya akan beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A nutrisi yang mengatur gen-gen yang bertanggung jawab atas produksi kolagen. Tanpa cukup vitamin A, tubuh Anda secara harfiah tidak bisa mengaktifkan proses pembentukan kolagen. Akibatnya, sendi menjadi lebih kaku, tendon melemah, dan kulit mengendur. Tinjauan tahun 2017 dalam Dermatologi Endokrinologi menekankan bahwa vitamin A sangat penting untuk regenerasi kolagen pada jaringan ikat dan kulit, terutama pada orang dewasa yang menua. Kedua, lutein dan klorofil penjaga kolagen. Bayam mengandung lutein dan klorofil dalam jumlah tinggi, dua senyawa tanaman yang bertindak seperti perisai bagi kolagen Anda. Keduanya membantu detoksifikasi jaringan dan menurunkan peradangan kronis, penyebab utama kerusakan kolagen seiring bertambahnya usia. Peradangan secara perlahan mengikis lapisan kaya kolagen di sekitar sendi, dan saraf menyebabkan kekakuan pagi hari, rasa panas, dan sensasi berat di tangan serta kaki setelah duduk terlalu lama. Bayam membantu menenangkan peradangan ini sehingga jaringan dapat pulih dan beregenerasi. Ketiga, magnesium pahlawan tersembunyi untuk perbaikan otot dan saraf. Lebih dari 60% orang dewasa di atas usia 60 tahun mengalami kekurangan magnesium. Ini masalah besar, karena magnesium mengatur relaksasi otot, mendukung penghantaran sinyal saraf, dan mengaktifkan enzim yang dibutuhkan untuk produksi kolagen. Studi tahun 2018 dalam Biological Trace Elements Research menemukan bahwa lansia dengan asupan magnesium lebih tinggi memiliki kekuatan jaringan ikat yang lebih baik dan tingkat sindrom penekanan saraf seperti sciatica dan carpal tunnel yang lebih rendah. Jika Anda pernah bangun dengan sensasi kesemutan di kaki atau mati rasa di tangan, kekurangan magnesium bisa menjadi salah satu penyebabnya. Bayam menyediakan mineral ini dalam bentuk alami yang mudah diserap tubuh. Keempat, nitrat alami untuk aliran darah dan pengiriman kolagen. Bayam juga merupakan sumber nitrat alami senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Ini sangat penting karena sirkulasi yang buruk tidak hanya membuat kaki terasa dingin,
tetapi juga menghambat pengiriman vitamin C, oksigen dan asam amino yang dibutuhkan sendi dan saraf untuk membangun serta mempertahankan kolagen. Aliran darah yang lebih baik berarti perbaikan jaringan yang lebih cepat, nyeri sendi yang berkurang, dan gerakan yang lebih stabil. Studi tahun 2019 dalam Nutrients menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi sayuran kaya nitrat seperti bayam memiliki oksigenasi otot yang lebih baik dan daya tahan yang lebih tinggi saat berjalan dan menaiki tangga. Bagaimana cara mendapatkan manfaat maksimal dari bayam? Keunggulan bayam terletak pada fleksibilitasnya. Untuk memaksimalkan dukungan kolagen, konsumsi mentah dalam salad agar vitamin C tetap terjaga. Tumis ringan dengan minyak zaitun untuk meningkatkan penyerapan nutrisi larut lemak seperti lutein. Blender ke dalam smoothie dengan perasan lemon untuk dorongan kolagen di pagi hari. Tambahkan ke sup telur dadar atau tumisan di akhir proses memasak. Dan untuk hasil terbaik, padukan bayam dengan makanan kaya vitamin C seperti paprika merah atau buah sitrus. Kombinasi ini memperkuat produksi dan penyerapan kolagen. Intinya, bayam bukan sekadar pilihan sehat. Ia adalah alat regenerasi kolagen yang disediakan alam. Bayam membantu mengaktifkan kembali fibroblas, melindungi serat kolagen dari kerusakan, mengantarkan oksigen dan nutrisi ke sendi, serta saraf yang lelah, dan meredakan kesemutan, kelemahan, serta kekakuan tanpa obat. Jadi, saat kaki Anda terasa goyah atau tangan tidak lagi mencengkeram, sekuat dulu jangan remehkan segenggam daun hijau di lemari es Anda. Karena setiap helai bayam bukan sekadar makanan. Itu adalah pesan bagi tubuh Anda yang berkata, "Aku masih percaya pada kekuatanmu." Sayuran nomor 6, okra. Jika sendi Anda terasa kaku atau jari-jari terkunci saat menggenggam okra, bisa menjadi sayuran penyelamat kolagen yang selama ini Anda lewatkan. Sering diabaikan karena teksturnya yang berlendir. Okra sebenarnya merupakan salah satu sayuran penyembuh paling diremehkan untuk kesehatan sendi, perlindungan saraf, dan regenerasi kolagen, terutama bagi lansia di atas 60 tahun. Kekuatan okra terletak pada kandungan mukilaginnya yang tinggi, yaitu serat larut berbentuk gel kental yang tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga melapisi dan melindungi sendi, meniru fungsi cairan sinovial alami yang menjaga tulang rawan. Saat kolagen menurun, seiring usia sendi menjadi kering, rapuh, dan meradang. Disitulah rasa nyeri mulai muncul. Namun okra mengandung senyawa kuat seperti pektin rhamnogalakturonan dan polifenol yang membantu merangsang produksi kolagen sekaligus menurunkan stres oksidatif yang mempercepat degenerasi tulang rawan. Studi tahun 2021 yang dipublikasikan dalam Pharmaceutical Biology menunjukkan bahwa ekstrak okra secara signifikan mengurangi peradangan sendi, meningkatkan kepadatan kolagen pada jaringan ikat, dan bahkan meregenerasi tulang rawan yang rusak pada model hewan. Ini sangat penting karena banyak lansia dengan lutut lemah atau tangan kesemutan bukan hanya kehilangan otot, tetapi juga kerangka kolagen di dalam sendi dan selubung saraf. Okra secara langsung mendukung perbaikan jaringan lunak tersebut, dan manfaatnya tidak berhenti di situ. Okra kaya akan vitamin K yang membantu mengarahkan kalsium ke tulang bukan ke sendi. Vitamin C di dalamnya meningkatkan aktivitas enzim yang dibutuhkan untuk membangun kolagen. Mangan mendukung pembentukan prolin, salah satu bahan dasar kolagen. Tanpa kerjasama nutrisi ini, kolagen tidak dapat dibangun kembali, meskipun Anda mengonsumsi cukup protein. Okra juga mengandung quercetin dan flavonoid lain yang melindungi saraf dari kerusakan oksidatif, sangat penting bagi siapapun yang mengalami mati rasa panas atau kelemahan di kaki tangan atau telapak kaki. Gejala-gejala ini sering berasal dari jaringan ikat yang memburuk, bukan semata-mata kerusakan saraf. Okra membantu memperlambat kerusakan tersebut. Jadi, jika Anda bangun dengan lutut kaku, jari terasa nyeri, atau genggaman, tidak sekuat dulu. Okra bukan sekadar lauk. Ini adalah sistem perbaikan berbasis tanaman untuk kolagen sendi dan saraf Anda. Sayuran nomor 5, brokoli. Brokoli bukan hanya sayuran hijau yang sehat. Ini adalah salah satu alat alami paling kuat
untuk membangun kembali tendon ligamen dan jaringan kaya kolagen pada tubuh yang menua. Setelah usia 60 tahun, matriks kolagen Anda mulai melemah. Anda mungkin merasakan lutut berbunyi saat berdiri, pergelangan kaki kaku saat berjalan, atau ujung jari mati, rasa saat melakukan tugas kecil. Itu bukan sekadar keausan biasa. Itu adalah kerusakan kolagen protein struktural yang menyatukan otot, sendi, dan saraf Anda. Dan brokoli membantu memperlambat bahkan membalikkan proses tersebut. Mengapa brokoli begitu efektif? Rahasianya ada pada kandungan sulforafen yang tinggi senyawa dalam sayuran cruciferous yang mengaktifkan gen perbaikan dan detoksifikasi tubuh. Studi tahun 2020 dalam Journal of Cellular Physiology menunjukkan bahwa sulforafen melindungi fibroblas penghasil kolagen, mengurangi peradangan pada jaringan ikat, dan mempercepat penyembuhan tulang rawan yang rusak. Ini penting karena banyak lansia tidak hanya kehilangan kekuatan seiring usia, tetapi juga kehilangan penyangga yang menjaga otot tetap pada tempatnya. Akibatnya lutut menjadi goyah genggaman, melemah, dan tendon menipis seiring waktu menyebabkan nyeri ketidakstabilan dan penurunan mobilitas. Sulforafen membantu menghentikan proses ini. Selain itu, brokoli menyediakan tim nutrisi lengkap untuk regenerasi kolagen. Vitamin C meningkatkan sintesis kolagen. Vitamin K mengarahkan kalsium ke tulang bukan ke sendi. Kalsium mendukung struktur rangka yang kuat. Senyawa glukosinolat menurunkan stres oksidatif pada jaringan kaya kolagen. Nutrisi-nutrisi ini tidak hanya membangun kolagen baru, tetapi juga melindungi serat yang sudah ada dari kerusakan akibat peradangan radang sendi dan sirkulasi yang buruk. Brokoli juga mendukung kesehatan saraf. Bagi lansia dengan tangan kesemutan kaki mati, rasa panas di lengan, dan betis brokoli membantu mengurangi kerusakan oksidatif di sekitar saraf, terutama di bagian tubuh yang jauh dari jantung. Ini melindungi jaringan ikat halus yang menopang dan menstabilkan serabut saraf sehingga sinyal saraf menjadi lebih baik dan kambuhnya gejala berkurang. Ada satu manfaat tersembunyi lagi. Brokoli membantu mengatur gula darah. Ini penting karena kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan glikasi kolagen proses yang membuat jaringan menjadi kaku rapuh dan mudah cedera. Untuk manfaat maksimal, kukus brokoli sebentar agar sulforafen tetap terjaga. Padukan dengan minyak zaitun atau perasan lemon untuk meningkatkan penyerapan. Tambahkan ke tumisan sup atau panggang dengan bawang putih sebagai lauk sederhana. Jika memungkinkan, tambahkan sedikit bubuk biji mustard setelah dimasak untuk mengaktifkan kembali enzim yang meningkatkan kekuatan penyembuhan brokoli. Jika lutut Anda terasa nyeri tangan melemah atau sendi, tidak lagi bergerak seperti dulu, brokoli seharusnya ada di piring Anda setiap hari. Ini bukan sekadar sayuran. Ini adalah pelindung saraf, pemulih sendi, dan regenerasi kolagen bagi lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Sayuran nomor 4 bit. Jika kaki Anda terasa dingin berat atau kesemutan saat berjalan, kemungkinan besar Anda tidak hanya mengalami masalah otot. Bisa jadi Anda mengalami masalah sirkulasi dan kolagen, dan bit adalah salah satu sayuran paling kuat untuk mengatasi keduanya secara bersamaan. Banyak lansia tidak menyadari hal ini. Aliran darah yang buruk membuat sel-sel pembentuk kolagen kekurangan nutrisi, memperlambat perbaikan jaringan, dan melemahkan segala sesuatu mulai dari lutut hingga ujung jari. Artinya meskipun Anda makan sehat atau tetap aktif kolagen, Anda mungkin tidak akan pernah pulih tanpa sirkulasi yang cukup untuk mengantarkan nutrisi yang tepat. Mengapa bit bekerja? Bit kaya akan nitrat senyawa yang diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Zat ini membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan pengiriman oksigen, dan memulihkan aliran nutrisi ke jaringan yang sulit dijangkau. Studi tahun 2019 yang dipublikasikan dalam Nutrients menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi jus bit setiap hari mengalami peningkatan aliran darah ke tungkai bawah sebesar 21% daya tahan berjalan yang lebih baik dan aktivasi otot paha yang lebih kuat. Namun, kekuatan sesungguhnya ada di sini. Saat aliran darah membaik, pengiriman vitamin C, asam amino tembaga, dan seng juga meningkat, semuanya sangat penting untuk sintesis kolagen. Setelah usia 60 tahun, sirkulasi mikro yang buruk sering menjadi alasan tersembunyi
Mengapa lutut terasa nyeri setelah berjalan singkat jari kaki menjadi mati rasa dan betis terasa berat seperti tertarik. BIT membantu membalikkan kondisi tersebut. Selain itu, BIT mengandung betanin pigmen merah tua yang memberi warna khas yang bertindak sebagai antioksidan kuat untuk melindungi kolagen dari stres oksidatif. Lansia dengan stres oksidatif tinggi mengalami kerusakan tendon yang lebih cepat, pengikisan tulang rawan, dan kerusakan saraf. BIT membantu membersihkan radikal bebas yang merusak ini, memberi jaringan ikat kesempatan untuk pulih. BIT juga mengandung folat vitamin B yang mendukung pergantian sel regenerasi kulit dan pemeliharaan sendi. Kadar folat yang rendah dikaitkan dengan homocysteine yang lebih tinggi, penanda peradangan yang merusak kolagen dan membuat pembuluh darah kaku. Bagaimana cara mengonsumsi BIT panggang atau kukus? Jangan direbus, karena nutrisi akan larut ke dalam air. Minum jus BIT segar tanpa tambahan gula. Parut BIT mentah ke dalam salad. Padukan dengan buah sitrus seperti jeruk atau lemon untuk meningkatkan penyerapan nitrat dan pelepasan oksida nitrat. Jika kaki Anda terasa seperti menua 10 tahun dalam semalam, atau Anda mengalami jari kaki, mati, rasa sendi yang lambat pulih atau betis yang melemah, BIT bisa menjadi jalan kembali Anda. BIT tidak hanya meningkatkan sirkulasi, tetapi juga membantu membangun kembali jalur kolagen yang menjaga kaki tetap kuat saraf, tetap aktif, dan sendi tetap bergerak. Mulailah dengan beberapa porsi per minggu, dan biarkan darah Anda mengantarkan penyembuhan yang telah lama ditunggu jaringan Anda. Sayuran nomor 3, rumput laut. Mungkin terlihat aneh dan terasa licin, tetapi rumput laut adalah salah satu sayuran paling kuat untuk regenerasi kolagen di planet ini, dan hampir semua lansia melewatkannya. Jika Anda mengalami kekakuan, sendi tendon, terasa kencang atau saraf kesemutan di tangan, dan kaki, rumput laut bisa menjadi mata rantai yang hilang. Apa yang membuat rumput laut begitu istimewa? Rumput laut bukan sekadar sayuran hijau biasa. Ia kaya akan mineral langka dan senyawa tanaman unik yang membantu membangun kembali jaringan struktural yang menyatukan tubuh Anda. Produksi kolagen tidak hanya bergantung pada protein atau vitamin C, tetapi juga pada mineral jejak seperti tembaga mangan dan seng. Rumput laut menyediakan ketiganya dalam bentuk yang sangat mudah diserap tubuh. Mineral-mineral ini berperan sebagai kofaktor enzim, memungkinkan tubuh mengaktifkan dan merangkai serat kolagen. Tanpa mereka, sendi tetap kaku, tendon mengering, dan saraf menjadi lebih rentan dan mudah teriritasi. Penelitian yang dipublikasikan dalam Marine Drugs dan International Journal of Biological Macromolecules menemukan bahwa polisakarida rumput laut, khususnya fukoidan, dapat merangsang aktivitas fibroblast, meningkatkan produksi kolagen, dan mengurangi peradangan jaringan, terutama di sekitar sendi dan jalur saraf. Ini sangat penting bagi lansia yang mengalami jari terasa panas, kaki dingin, dan nyeri atau lutut kaku yang tidak lagi bisa menekuk seperti dulu. Rumput laut dan tiroid. Mengapa penting rumput laut secara alami? Kaya akan yodium, nutrisi penting untuk fungsi tiroid. Tiroid mengatur metabolisme, perbaikan jaringan, dan kecepatan penyembuhan. Banyak orang lanjut usia mengalami hipotiroid ringan tanpa menyadarinya, yang dapat menyebabkan tangan dan kaki dingin, kram otot, mati rasa, dan penyembuhan luka yang lambat. Rumput laut membantu memulihkan keseimbangan ini, memberi kolagen dan jaringan ikat dukungan metabolik yang dibutuhkan untuk beregenerasi. Rumput laut juga mengandung asam lemak omega-3 sterol tanaman dan antioksidan unik yang mendukung elastisitas kulit, fleksibilitas sendi, dan fungsi saraf. Studi tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi ekstrak rumput laut mengalami pemulihan tendon yang lebih cepat dan nyeri sendi yang lebih ringan hanya dalam waktu 4 minggu. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman? Mulailah dengan jumlah kecil rumput laut kering rendah natrium seperti nori, tanpa garam dan tanpa minyak tambahan. Remukkan ke dalam sup salad atau smoothie. Anda hampir tidak akan merasakannya. Beberapa porsi per minggu sudah cukup untuk mulai membalikkan bertahun-tahun kerusakan kolagen, terutama di jari lutut dan punggung bawah.
Jadi jika tangan Anda terasa panas di malam hari, lutut berbunyi setiap melangkah, atau kaki terasa tidak stabil, tanaman laut kecil ini bisa menjadi sekutu penyembuh terkuat Anda. Anda tidak harus menyukai rasanya. Anda hanya perlu memberinya kesempatan. Karena kenyataannya rumput laut bukan hanya baik untuk pencernaan. Ini adalah terapi jaringan ikat dari dalam keluar. Sayuran nomor 2, asparagus. Mungkin terlihat seperti lauk mewah, tetapi asparagus adalah salah satu sayuran paling langsung memperbaiki kolagen yang bisa Anda konsumsi, terutama jika Anda mengalami sendi yang terasa longgar, kulit mengendur, atau nyeri saraf yang terasa panas di kaki dan tangan. Setelah usia 60 tahun, matris kolagen tubuh mulai rusak, lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk membangunnya kembali. Tanpa nutrisi yang tepat untuk mendukung perbaikan tersebut, Anda akan merasakan lutut melemah, jari terasa nyeri, dan jaringan ikat yang tidak lagi menopang otot serta sendi seperti dulu. Asparagus membantu mengubah arah proses ini. Mengapa asparagus mampu membangun kembali kolagen? Rahasianya terletak pada satu senyawa yang sangat dibutuhkan tubuh untuk perbaikan, yaitu glutathione, antioksidan utama tubuh. Glutathione berperan penting dalam melawan stres oksidatif yang merusak kolagen, memperbaiki jaringan ikat, serta melindungi serat otot dan saraf dari degenerasi. Studi tahun 2020 dalam Oxidative Medicine and Cellular Longevity menemukan bahwa lansia dengan kadar glutathione lebih tinggi memiliki struktur kolagen yang lebih kuat, penanda kerusakan sendi yang lebih rendah, dan kekuatan tulang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Asparagus merupakan salah satu sumber makanan alami terkaya dari senyawa luar biasa ini. Kolagen membutuhkan lebih dari sekadar protein. Asparagus juga menyediakan vitamin K yang mengarahkan kalsium ke tulang dan menjauhkannya dari jaringan lunak, sehingga melindungi tulang rawan dan saraf dari pengapuran. Folat mendukung perbaikan DNA dan pergantian sel yang sangat penting untuk regenerasi serat kolagen. Serat prebiotik di dalam asparagus memberi makan mikrobioma usus, meningkatkan penyerapan nutrisi pembentuk kolagen seperti vitamin C, magnesium, dan seng. Jika lutut Anda terasa longgar pinggul, terasa rapuh, atau lengan kesemutan, saat meraih sesuatu ini bisa menjadi tanda kerusakan jaringan ikat, bukan sekadar penuaan. Asparagus membantu memulihkan fondasi yang menjaga tubuh tetap stabil dan kuat. Bagaimana cara mengonsumsinya? Kukus ringan atau panggang dengan minyak zaitun dan bawang putih. Padukan dengan telur salmon atau perasan lemon untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Hindari memasak terlalu lama karena dapat menurunkan kandungan glutathione dan folat. Bahkan hanya beberapa porsi per minggu sudah dapat mulai memperbaiki kolagen, menenangkan peradangan, dan meningkatkan penyembuhan jaringan di area yang terasa lemah, kaku, atau tidak stabil. Jadi lain kali Anda mendengar lutut berderit atau melihat kulit mengendur lebih cepat dari biasanya, jangan langsung menyalahkan usia. Salahkan hilangnya kolagen dan dukung sistem perbaikan alami tubuh Anda. Karena asparagus bukan sekadar sayuran. Ini adalah katalis regenerasi kolagen yang diam-diam diminta oleh tubuh Anda. Sayuran nomor 1, peterseli. Mungkin terlihat seperti hiasan sederhana, hanya taburan hijau kecil di sisi piring Anda. Namun, peterseli adalah salah satu sayuran pemulih kolagen paling kuat yang bisa dikonsumsi oleh lansia. Dan bisa jadi inilah kunci yang selama ini hilang untuk membalikkan nyeri kelemahan, bahkan penuaan dini pada tangan kaki dan sendi Anda. Jika tangan Anda sering mati rasa, jika lutut terasa lemah saat menaiki tangga, jika kulit mengendur lebih cepat dari sebelumnya, itu bukan sekadar karena usia. Itu adalah kerusakan kolagen yang dipercepat oleh peradangan kehilangan nutrisi dan stres oksidatif. Peterseli bekerja diam-diam melawan ketiganya sekaligus. Mengapa peterseli menjadi sayuran kolagen nomor 1? Jika dibandingkan gram per gram, peterseli mengandung lebih banyak vitamin C daripada jeruk dan lebih banyak vitamin K daripada kale. Dua nutrisi ini bukan hanya membantu, tetapi sangat penting bagi kemampuan tubuh Anda untuk membentuk, menjaga, dan melindungi kolagen,
Vitamin C adalah nutrisi utama yang dibutuhkan untuk merangkai serat kolagen. Tanpanya tubuh Anda tidak mampu membangun kembali kolagen, tidak peduli seberapa banyak protein yang Anda konsumsi. Vitamin K memastikan kalsium masuk ke tulang, bukan ke sendi atau pembuluh darah, sehingga melindungi tulang rawan kaya kolagen di lutut pinggul dan tangan dari kekakuan dan kerusakan. Sebuah studi tahun 2022 dalam jurnal Nutrients menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dengan asupan vitamin C lebih tinggi memiliki kekuatan tendon yang lebih baik, mobilitas sendi yang lebih besar, dan ketebalan kolagen kulit yang lebih baik, terutama di area seperti lutut siku dan jari. Namun, peterseli tidak berhenti di situ. Peterseli kaya akan apigenin flavonoid unik yang membantu tubuh menurunkan peradangan pada fibroblas, yaitu sel-sel yang membangun kolagen. Apigenin juga membantu melindungi kolagen dari kerusakan akibat stres dan radikal bebas, serta menenangkan lonjakan saraf yang menyebabkan rasa panas, kesemutan, dan ketidaknyamanan pada tangan dan kaki. Anggap apigenin sebagai pengawal pribadi bagi kolagen Anda sangat penting bagi lansia, dengan radang sendi, nyeri sendi kronis, atau degenerasi saraf. Peterseli juga mendukung detoksifikasi dan perbaikan jaringan ikat dengan meningkatkan kadar glutathione, antioksidan utama tubuh. Glutathione membantu membersihkan racun yang merusak struktur kolagen, meningkatkan penyembuhan pada kulit ligamen tulang rawan dan lapisan saraf tulang belakang, serta memperlambat penuaan jaringan pada tingkat sel. Selain itu, karena peterseli kaya akan klorofil, ia membantu meningkatkan pengiriman oksigen ke otot dan sendi, memungkinkan tubuh memperbaiki diri lebih cepat setelah digunakan bahkan di usia lanjut. Bagaimana cara menggunakan peterseli setiap hari? Peterseli sangat mudah digunakan dan sangat kuat bila dikonsumsi secara konsisten. Cincang segenggam kecil dan taburkan ke salad telur, sayuran panggang, sup smoothie, atau bahkan ke dalam sandwich dan nasi. Anda tidak memerlukan banyak. Hanya beberapa sendok makan per hari sudah cukup untuk memberikan peningkatan nyata pada kadar kolagen, kenyamanan sendi, dan bahkan warna kulit Anda. Dan tidak seperti pil atau bubuk, proses penyembuhan ini datang dari makanan dengan cara yang paling dipahami oleh tubuh Anda. Jika sendi Anda terasa nyeri, jika jari-jari kesemutan, jika kaki terasa lebih tua dibanding bagian tubuh lainnya, jangan abaikan tanda-tanda peringatan tersebut. Saat gejala ini muncul, kemungkinan besar Anda telah kehilangan 30 hingga 40% cadangan kolagen alami Anda. Namun sekarang Anda mengetahui kebenarannya. Anda tidak memerlukan suntikan mahal atau suplemen sintetis untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Anda hanya membutuhkan sayuran yang tepat dikonsumsi secara konsisten dan dengan cara yang benar. Dan peterseli bukan sekadar hiasan. Ia adalah obat yang menyamar sebagai herba. Dan inilah tanaman pemulih kolagen paling kuat yang selama ini ditunggu oleh tubuh Anda. Sebuah pesan untuk setiap lansia yang sedang menonton ini. Tangan yang kesemutan, kaki yang melemah, sendi yang kaku. Semua ini bukan sekadar tanda bahwa Anda bertambah tua. Itu adalah cara tubuh Anda berbisik, "Aku kehilangan fondasiku. Aku butuh bantuan untuk membangunnya kembali." Dan fondasi itu adalah kolagen. Saat gejala-gejala ini muncul, sebagian besar lansia telah kehilangan sekitar 30 hingga 40% cadangan kolagen alami mereka. Namun, inilah kebenarannya. Anda tidak tak berdaya. Anda tidak membutuhkan suplemen mahal, suntikan yang menyakitkan, atau perawatan yang menguras biaya. Apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda adalah makanan nyata. Sayuran alami yang dikonsumsi setiap hari dengan tujuan yang jelas. Dari peterseli hingga bayam, dari rumput laut hingga okra, 8 sayuran ini tidak dipilih karena rasanya. Mereka dipilih karena didukung oleh sains. Terbukti membantu menopang sendi, melindungi saraf, dan memperbaiki jaringan di area yang paling membutuhkannya. Dan yang terbaik semuanya bisa Anda temukan di lemari es pasar tradisional atau bahkan kebun Anda sendiri. Penyembuhan tidak selalu datang dalam botol. Terkadang penyembuhan hadir di atas piring. Satu gigitan demi satu gigitan.
satu hidangan demi satu hidangan. Jadi, jangan menunggu. Mulailah besok satu sayuran pada satu waktu. Karena Anda tidak terlalu tua untuk merasa kuat kembali. Anda hanya berjarak satu keputusan saja. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Gejala mana yang sedang ingin Anda perbaiki, tangan yang kesemutan atau kaki yang lemah? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami membaca dan membalas setiap komentar karena cerita Anda sangat berarti. Dan jika video ini membantu Anda, silakan beri suka, berlangganan, dan bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar pesan ini hari ini. Kami adalah It's Better Health, dan setiap minggu kami hadir untuk membantu Anda tetap kuat, stabil, dan berkembang dengan baik setelah usia 60 tahun.